Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dan untuk itu marilah kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam pengasihan Tuhanlah kehidupan boleh kami jalani. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan, dan kami percaya rancangan Tuhan yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera juga tercurah bagi kami hari ini. Dan kami rindu juga menjalani hari ini untuk kami hidupi di jalan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah hati kami untuk mengerti, dan Engkau teguhkan kami untuk dapat menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada Titus 2 ayatnya yang ke-14. Demikian tertulis di sana. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini, jikalau kita mengaku kita sudah mendengar dan menerima firman Tuhan yang diberitakan kepada kita, salah satu dampak yang seharusnya terlihat dalam kehidupan kita adalah satu kehidupan yang sudah berubah. Perubahan yang terjadi dari hidup atau sikap hidup ataupun perilaku yang tadinya suka melanggar firman Tuhan menjadi orang-orang yang melakukan atau mentaati firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, adalah suatu yang salah bila di dalam diri kita sudah mengatakan bahwa hidup kita sudah diterangi firman Tuhan, tetapi dalam realitanya hidup kita itu masih dipenuhi oleh kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suatu kehidupan yang tidak berubah ke arah tuntunan atau panggilan firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, terlebih hal itulah yang menjadi pesan sekaligus yang dipanggilkan dari firman Tuhan yang kita baca tadi kepada kita, di mana menjelaskan kepada kita bahwa harus terjadi sesuatu pembaharuan atau dampak dari pelayanan serta pengajaran atau pengorbanan Yesus yang sudah tercurah kepada kita ketika Dia hadir di tengah dunia ini sampai matinya di kayu salib. Dari hal itu dimaksudkan supaya kita mendapatkan jalan untuk mengalami hidup baru. Dari seseorang atau umat yang tadinya hidup dalam kejahatan, jauh dari persekutuan dengan Allah, menjadi suatu umat yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Suatu umat yang dikuduskan bagi Allah, atau yang kudus. Suatu umat kepunyaan Allah yang dalam hidupnya suka atau rajin berbuat baik. Realitas hidup yang demikianlah yang sesungguhnya sudah dicurahkan atau diberikan Yesus dalam kasih karunia-Nya kepada kita lewat kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, di mana sekali lagi utang dosa kita telah dibayarkan, dan sekaligus hal itu telah membebaskan dan memerdekakan kita dari kuasa dosa pula.
Karena itu saudara-saudara, dalam kasih karunia Yesus sudah dinyatakan bahwa itulah yang berkuasa mendidik kita agar kita meninggalkan kefasikan dan hidup kita berubah kepada kehidupan yang mengerjakan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Dari hal itu saudara-saudara, semisal kita bertanya di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang masih lekat kepada kejahatan dan dosa, kita bertanya, dapatkah anak-anak Tuhan atau kita sebagai orang Kristen menjadi pribadi-pribadi yang mentaati atau menghidupi kekudusan seperti yang dipanggilkan Tuhan bagi kita? Dapatkah orang Kristen menjadi orang tua yang baik misalnya, yang mampu membangun keluarganya seturut dengan kehendak Tuhan? Dapatkah orang Kristen tetap setia dalam iman dan menghidupi kekudusannya di tengah-tengah derasnya arus yang mendera hidup kita, yang menggoda kita untuk mengikuti pola hidup kefasikan di dunia ini? Dapatkah orang-orang Kristen sebagai warga negara yang jujur dan baik dan terhormat menjalani kehidupannya di tengah-tengah perilaku orang-orang yang suka melanggar hukum yang berlaku di negara mana dia hidup? Dan saudara-saudara, banyak lagi pertanyaan lain yang serupa dengan itu. Namun jawaban yang pasti dari seluruh pertanyaan itu adalah dapat dan bisa, atau demikianlah seharusnya. Oleh karena sejatinya di dalam Kristus, kehidupan lama kita telah ditebus dan hidup kita telah diubah menjadi baru, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di sana dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu saudara-saudara, panggilan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah supaya kita menghidupi pembaharuan itu yang sudah dihadirkan oleh Yesus Kristus dalam kasih karunia-Nya bagi kita. Dan lewat kehidupan yang demikianlah firman Tuhan yang diberitakan kepada kita tidak mungkin lagi dihujat oleh orang lain lewat diri kita. Atau dengan kata lain, pembelaan atau apologi yang tak terbantahkan dari kehidupan umat Tuhan adalah bila sikap hidupnya yang sudah diubah oleh Tuhan dan perilakunya telah mengikuti teladan Kristus itu sendiri. Karena demikianlah sesungguhnya saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan mendapat pembenarannya dalam hidup kita. Firman Tuhan yang berkata, demikianlah pohon dikenal dari buahnya. Dan karena itu sekali lagi, biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, yang sudah menghadirkan hidup baru bagi kami dalam pelayanan-Mu, pengajaran-Mu, bahkan pengorbanan-Mu di kayu salib. Lewat apa yang telah Engkau lakukan ya Yesus, dosa-dosa kami telah ditebus, dan kami telah Engkau bebaskan dari kuasa dosa, dan Engkau mampukan untuk boleh menjalani kehidupan baru, hidup di dalam kebenaran Tuhan dan mengerjakan kehendak-Mu. Dan biarlah itu nyata dalam kehidupan kami senantiasa semasa kami di dunia ini. Dan melaluinya kesaksian bagi dunia ini, nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui diri kami. Demikianlah Bapa doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Yesusi sai tota do marsinonda holong ni Tuhan tai sai sondang kon maholong ni das bai kola pani aseha kanu pardosa ipaluah na bata sai saksi hon mahatani bainala homa gowin patudu kon marosuni se maluah kanupi sai sondang kon maholong ni das bai aseha kanu pardosa ipaluah na ibata sai sondang kon maholong ni das bai kolapanin aseha kanu pardosa ipaluah na GKPS TV.